Berbagai cara yang dilakukan oleh manusia untuk kembali kepada Allah. Berbagai cara dilakukan oleh manusia untuk kembali kepada jalan yang benar, tetapi tidak pernah berhasil. Melalui amal, melalui perbuatan yang baik, gagal. Melalui filsafat, melalui ibadah-ibadah, gagal, tidak pernah berhasil. Dan tidak ada satupun manusia yang berhasil berkembali kepada Tuhan dengan kekuatannya, dengan caranya, kemampuannya sendiri. Tidak ada, saudaraku. Haleluya, salam saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Salam sukacita para pecinta kebenaran firman Tuhan. Kita berjumpa lagi, saya Pendeta Sumail Ligea. Pada saat kesempatan hari ini saudaraku, mari kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kami peluang saat ini untuk mendengarkan kebenaran Tuhan. Kiranya kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami dicerahkan. Urapi hamba-Mu dan berfirmanlah, kami siap diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Apa kabar saudaraku? Doa saya, saudara-saudara semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dan terus diberkati oleh Tuhan. Salam sukacita. Haleluya. Kesempatan ini saya akan mengajak saudara yang belum bergabung, jangan lupa untuk di-subscribe, untuk di-like, untuk di-share, untuk tinggalkan komen saudara, agar video-video saya berikutnya tetap Bapak Ibu saudara-saudara bisa mengikutinya. Haleluya. Nah, ini adalah pertemuan yang ke-6 dari khotbah seri saya yang terdapat di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Pada kesempatan ini saya akan membahas dalam pertemuan yang ke-6 dalam Mazmur 23 ayat yang ketiga bagian B, berbunyi demikian: Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi tema yang saya bahas adalah Ia atau Tuhan menuntun aku ke jalan yang benar. Saudara-saudaraku, salah satu tugas orang gembala adalah menuntun, mengarahkan atau memanajemen domba-dombanya dengan baik, dengan cerdas, sehingga domba-domba itu bisa terpelihara dengan baik. Oleh karena itu saudaraku, dalam nats ini dikatakan Tuhan menuntun aku ke jalan yang benar. Mengapa Daud dia berkata, Tuhan Engkau menuntun aku ke jalan yang benar, Engkau memimpin aku ke jalan yang benar, Engkau mengarahkan aku ke jalan yang benar. Dengar saudaraku, Daud adalah seorang mantan gembala. Ia pernah menjadi gembala kambing domba. Dan dia tahu bahwa setiap hari ia bertugas menuntun, memimpin domba-domba itu ke jalan yang benar. Kenapa? Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya menyampaikan ada 3 alasan yang paling mendasar mengapa domba-domba itu perlu dituntun, perlu dipimpin, perlu diarahkan ke jalan yang benar. Yang pertama saudaraku, untuk mengubah kebiasaan yang buruk. Saudara tahu bahwa pada dasarnya domba-domba itu memiliki kebiasaan, memiliki karakter, memiliki sifat-sifat yang buruk. Apa itu saudaraku? Jika domba itu dibiarkan berjalan sendiri, jika domba itu dibiarkan untuk beraktivitas sendiri, dibiarkan dia berjalan sesuka hatinya, maka saudaraku, domba itu akan melakukan sebuah tindakan-tindakan, kebiasaan-kebiasaan yang merusak saudaraku. Kenapa? Nah, pada waktu domba itu berjalan, maka jalur mereka itu saudaraku, mereka akan mengikuti dan berjalan di jalur yang sama dengan kebiasaan yang sama tanpa mereka berpindah-pindah. Jadi apabila mereka dituntun, apabila mereka ada di jalan itu, maka mereka hanya berjalan di itu saja. Sehingga jalan yang mereka lewati itu saudaraku akan menjadi rusak. Jalur itu menjadi gundul dan jejak-jejak mereka akan meninggalkan, membuat selokan-selokan yang besar dan penuh dengan kotoran. Jadi mereka tidak mau berpindah dari tempat itu. Jika mereka sudah di jalur itu, maka mereka terus berjalan di jalur itu. Mereka terus menginjak-injak tempat itu sampai tempat itu menjadi gundul dan
tercipta selokan-selokan yang besar yang penuh dengan kotoran. Nah, apa yang terjadi, saudaraku? Begitu pula ya, kebiasaan buruk mereka yang kedua adalah ketika mereka merumput. Ketika gembala membawa mereka ke perbukitan untuk merumput bersama-sama, saudaraku, maka yang terjadi apa? Mereka merumput di perbukitan hanya itu-itu saja. Ya, jika mereka menemukan rumput di perbukitan, maka mereka merumput di rumput itu-itu saja, tanpa mereka peduli, saudaraku. Mereka terus menggerogoti rumput itu sampai ke akar-akarnya, hingga rumput itu menjadi rusak, mati, dan perbukitan tersebut menjadi gurun yang pada akhirnya dapat mengakibatkan erosi. Jadi coba bayangkan ketika domba-domba itu merumput di salah satu tempat. Nah, kebiasaan mereka yang buruk adalah mereka merumput di tempat itu sampai mereka menghabiskan hingga ke akar-akarnya. Nah, karena kebiasaan mereka ini mendatangi tempat-tempat yang nyaman buat mereka, mendatangi tempat yang itu-itu saja, saudaraku, maka dalam waktu yang bersamaan tempat itu juga dipenuhi dengan berbagai penyakit dan berbagai parasit yang siap menginfeksi domba-domba. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam waktu yang relatif singkat, seluruh kawanan dapat terinfeksi dengan cacing, dengan nematoda, dengan kuman, dengan kudis. Kenapa? Karena mereka melakukan kebiasaan yang buruk di satu tempat yang itu saja. Nah, saudaraku, yang pada akhirnya apa yang terjadi? Tanahnya menjadi rusak, parah, sulit diperbaiki. Domba-domba akhirnya diserang oleh penyakit. Mereka menjadi kurus dan akhirnya tidak berguna. Kenapa? Karena domba-domba penuh dengan penyakit yang mengerikan dan menyedihkan. Semua ini terjadi kenapa? Karena domba tidak dituntun, tidak diarahkan, tidak ditangani secara cerdas oleh gembalanya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Daud tahu betul hal ini. Makanya dia berkata, Tuhan menuntun aku ke jalan yang benar. Supaya Tuhan dapat mengubah kebiasaan yang buruk dari Daud, mengubah kebiasaan yang buruk dari domba-domba itu. Maka domba-domba itu perlu dituntun, diarahkan secara cerdas, supaya mereka berpindah dari kebiasaan yang buruk, dari kehidupan yang buruk, kepada kebiasaan yang baru. Ya, saudaraku, mereka dituntun di jalan yang baru. Mereka dituntun, diarahkan kepada kehidupan yang baru, kepada model hidup yang baru, kepada cara hidup yang baru, kepada gaya hidup yang baru, yang sesuai dengan tuntunan dan kehendak Sang Gembala, Sang Agung Yesus Kristus Tuhan. Gembala yang cerdas tidak akan membiarkan domba-dombanya dalam kebiasaan buruk tersebut. Gembala yang baik tidak akan membiarkan domba-dombanya hidup di dalam karakter, kebiasaan, sifat yang buruk seperti itu. Gembala yang cerdas, ia akan segera, begitu dia tahu bahwa dombanya itu kembali kepada kebiasaan yang buruk, kebiasaan yang lama, maka seorang gembala, ia akan memindahkan, ia akan mengatur kembali dombanya itu supaya berada di jalur yang baik, di jalan yang benar, di jalur yang sesuai dengan kebaikan daripada domba-domba itu, saudaraku. Nah, untuk mengubah kebiasaan buruk itu, gembala harus menggiring domba-dombanya berpindah-pindah ke wilayah yang lain secara periodik, sehingga mereka tidak akan merumput di situ-situ saja, merumput di itu-itu saja. Mereka tidak melewati jalur yang itu-itu saja, saudaraku. Tetapi gembala yang cerdas menggiring dan membawa domba-dombanya berpindah ke wilayah yang lain secara periodik. Supaya apa? Supaya apa, saudaraku? Dengan begitu, selain tempat itu tidak rusak, tempat itu tidak cemar, perbukitan tidak gundul, rumput tidak akan habis dan rusak, kawanan tidak terinfeksi dengan berbagai penyakit yang masuk ke dalam tubuh mereka. Sehingga domba-domba perlu diarahkan ke jalur yang baru. Domba-domba perlu digiring ke jalan yang baru. Domba-domba perlu diperkenalkan dengan cara hidup yang baru, gaya hidup yang baru, demi kebaikan mereka sendiri. Nah, saudaraku, seperti domba
yang memiliki kebiasaan yang buruk. Begitu pula kehidupan kekristenan. Ada banyak orang Kristen, ada banyak anak-anak Tuhan yang senang, yang hidupnya nyaman, senang dengan kebiasaannya yang lama. Ada banyak orang-orang Kristen, ada banyak anak-anak Tuhan yang begitu senang dengan kehidupan yang lamanya, senang dengan karakter yang lama, senang dengan kehidupan manusianya yang lama, senang dengan sifat-sifatnya yang lama, saudaraku. Oh, saya mau katakan kepada saudara bahwa kita orang-orang Kristen harus mau dituntun oleh Tuhan, mau dipimpin oleh Tuhan. Kita harus meninggalkan karakter kita yang lama. Kita harus meninggalkan sifat-sifat kita yang lama. Misalnya, kita harus meninggalkan sifat kita pemabuk, pemarah, penjudi, ya kan? Banyak kehidupan kita yang lama, ya kan? Korupsi, narkoba, perselingkuhan, perceraian, berbagai kejahatan, berbagai dosa-dosa kehidupan yang lama kita. Karakter lama kita, manusia lama kita harus siap diubah, harus dibaharui oleh Tuhan, Sang Gembala kita. Harus siap kita dipindahkan dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Tuhan berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ada pikiran yang baru, ada hati yang baru, ada kata-kata yang baru, ada sikap yang baru, ada kehidupan yang baru dalam hidup kita. Haleluya. Itu yang pertama, saudaraku. Yang kedua, kenapa domba perlu dituntun ke jalan yang benar? Yang kedua, agar domba tidak tersesat. Oh, haleluya. Domba salah satu hewan yang mudah tersesat dan hilang. Salah satu penyebabnya, ya. Salah satu penyebab yang membuat domba itu bisa hilang, bisa tersesat adalah karena keluguan atau karena kebodohannya sendiri, saudaraku. Nah, selain tidur, domba itu aktivitasnya, saudaraku, selain tidur, maka kegiatan lain yang biasa dilakukan oleh domba ialah merumput. Mereka mencari rumput, mereka makan rumput. Nah, sebagian besar waktu yang dihabiskan oleh domba adalah untuk merumput atau untuk mencari dan memakan rumput. Mereka menghabiskan waktu mereka banyak sekali, berjam-jam untuk mencari dan memakan rumput. Itu kebiasaan mereka. Nah, saat merumput, saudaraku, pada waktu domba itu merumput, maka posisi kepala domba itu selalu menunduk, ya, selalu menunduk sambil berjalan pelan-pelan, menunduk, berjalan pelan-pelan untuk merumput, untuk mencari rumput, ya kan? Nah, kepalanya selalu menunduk ke bawah. Nah, saudaraku, dalam keadaan seperti itu, saudara, karena keasikan, ya, karena keenakan merumput selama berjam-jam, akhirnya domba dia tidak sadar bahwa ia sudah sangat jauh terpisah dari kawanan yang lain. Kenapa? Karena dia makan merumput sambil kepala menunduk dan sambil berjalan perlahan-lahan. Begitu dia sadar, ya, bahwa dia sudah sangat terpisah jauh dengan teman-temannya. Begitu yang mengangkat kepala, ya kan? Sadar dan mengangkat kepala. Akhirnya dia sadar ternyata dirinya sudah ada di suatu tempat yang asing bagi dia. Sudah berada di suatu tempat yang sepi, yang sunyi, di mana tidak ada lagi teman-temannya di situ. Terpisah jauh dirinya. Kenapa? Itu tadi. Karena dia makan sambil posisi menunduk dan terus berjalan pelan-pelan. Akhirnya udah jauh sekali dia, baru dia sadar bahwa dia sudah jauh terpisah. Nah, saudaraku, biasanya dalam keadaan seperti itu, dalam kondisi seperti itu, domba kebingungan, sambil menjerit-jerit, sambil berteriak-teriak, ya. Mungkin kalau ia manusia, dia berteriak minta tolong, berteriak memanggil teman-temannya, berteriak untuk mencari gembalanya, tetapi itu tidak akan berhasil. Ya. Ia berusaha lari ke sana kemari, ia berusaha mencari teman-temannya, ia berusaha mencari gembalanya, tetapi
kebanyakan sia-sia alias gagal, ya. Usahanya gagal, ya. Pekerjaannya gagal untuk kembali kepada teman-temannya, gagal. Nah, saudaraku, kelemahan domba ialah tidak mampu mengenali jejak-jejak kakinya sendiri, ya, sehingga semakin sedikit peluang bagi domba untuk berhasil pulang, untuk berhasil kembali kepada teman-temannya, untuk berhasil menemui gembalanya atau menjumpai kawanan domba yang lain. Kenapa? Karena ia tidak bisa mengenali jejak-jejaknya, sehingga sangat sedikit peluang bagi seekor domba untuk kembali kepada teman-temannya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Tersesat dan terhilang. Itu konsekuensinya. Ya. Ketika dia terpisah jauh dengan teman-temannya dan tidak bisa pulang, ia tidak bisa menemukan jalan pulang, maka yang terjadi, ia pasti tersesat dan ia akan terhilang. Nah, saat seperti itu domba akan menghadapi ancaman yang sangat serius. Kenapa? Pada waktu domba tersesat dan terhilang, maka predator akan siap memangsa dia. Hanya tindakan aktif, ya, dari seorang gembala yang berusaha mencari serta menemukan mereka, yang pada akhirnya mereka kembali dituntun ke jalan yang benar, bertemu dengan kawanan yang lain. Ketika gembalanya aktif, sadar dan mencari menemukan domba-dombanya yang terhilang ini, hanya itulah satu-satunya yang membuat domba yang terhilang, yang tersesat itu bisa selamat, karena gembalanya yang aktif mencari sampai menemukan mereka. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan, Alkitab juga berkata bahwa kita ini seperti domba yang sesat. Kita mengembara ke sana dan kemari. Alkitab berkata di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ke-6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan kita sendiri. Ya, kita domba yang tersesat, kita domba yang terhilang di hadapan Tuhan. Ya, kita tersesat di dalam dosa, tersesat di dalam keinginan daging, tersesat di dalam hawa nafsu kita, tersesat di dalam kejahatan kita setiap hari. Apa yang terjadi, saudaraku? Tersesat kepada berhala-berhala yang mati, tersesat kepada tipuan dan godaan iblis. Kita telah terpisah. Waktu kita tersesat, maka kita terpisah jauh dari hadirat Allah. Kita terpisah jauh dari hadapan Tuhan. Kita terputus hubungan dengan Allah kita, gembala kita. Kita jauh dari jalan kebenaran, jauh dari kehendak Tuhan, jauh dari kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Kita sudah tersesat dan jauh kita terhilang di bawah arus dunia ini, di bawah arus dosa ini, sehingga membuat kita tidak lagi bisa berjumpa dengan Tuhan, membuat kita tidak bisa lagi bersekutu dengan Tuhan, Sang Gembala kita. Kita sudah terhilang dari hadapan Allah, dan kita pasti menghadapi maut yang mengerikan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita, ketika kita berusaha mencari jalan kembali kepada Allah, seperti domba yang tersesat tadi, dia berlari mencari ke sana kemari jalan untuk kembali kepada gembalanya, kembali kepada kawanan domba yang lain, selalu gagal dan tidak berhasil. Seperti itu kita akan mencari jalan kembali kepada Allah. Kita mencari jalan untuk berjumpa lagi kepada Allah, tetapi tidak pernah berhasil dengan usaha dan kemampuan kita. Tidak ada seorang pun manusia yang berhasil kembali kepada Allah dengan kekuatannya, dengan kepintarannya, dengan kehebatannya. Tidak ada seorang pun yang berhasil, saudaraku. Berbagai cara yang dilakukan oleh manusia untuk kembali kepada Allah, berbagai cara dilakukan oleh manusia untuk kembali kepada jalan yang benar, tetapi tidak pernah berhasil. Melalui amal, melalui perbuatan yang baik, gagal. Melalui filsafat, melalui ibadah-ibadah, gagal, tidak pernah berhasil. Dan tidak ada satupun manusia yang berhasil berkembali kepada Tuhan dengan kekuatannya, dengan caranya, kemampuannya sendiri. Tidak ada, saudaraku. Kita terhilang, kita tersesat,
Dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita untuk kembali ke jalan yang benar, kembali kepada Allah, kembali kepada kebenaran, kembali kepada hadirat Allah. Tidak ada. Sekalipun kita menggunakan Google Map, enggak. Google Map tidak pernah menemukan jalan keselamatan, jalan kebenaran, jalan ke surga. Tidak ada. Menggunakan kompas, menggunakan peta, menggunakan apa saja, rambu-rambu apa saja, petunjuk jalan apa saja, tidak ada satupun yang bisa mengarahkan kita, membawa kita, menuntun kita, mengembalikan kita ke jalan yang benar, ke jalan keselamatan, kepada Yesus, kepada Tuhan Allah kita. Mau mencari Tuhan dengan kekuatan sendiri, mau mencari Tuhan dengan kebenaran sendiri, mau kembali ke jalan Tuhan, tidak bisa dengan cara dan kekuatan kita. Jika bukan karena Tuhan yang mencari manusia yang terhilang, maka tidak ada seorang pun manusia yang tersesat ini bisa kembali kepada Allah. Kalau bukan karena Tuhan yang bertindak mencari manusia, mencari saya dan saudara yang tersesat dan terhilang ini, maka dengan usaha apapun tidak ada seorang pun yang berhasil kembali kepada Tuhan. Tidak ada. Mazmur 119 ayat yang 176 berkata, aku sesat seperti domba yang hilang. Ya, aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hambamu ini ya Tuhan. Dengar baik. Domba tidak pernah bisa kembali kalau bukan gembala yang mencari dan menemukan dia. Sama saya mau katakan kepada saudara, kita tidak pernah bisa kembali kepada Tuhan, kepada jalan kebenaran, kalau bukan Tuhan yang datang ke dalam dunia untuk mencari dan menemukan saya dan saudara. Oh haleluya. Allah yang punya inisiatif untuk mencari manusia, dan bukanlah manusia yang mencari Allah. Ketika manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, jatuh di dalam dosa, tersesat di dalam dosa, maka bukan Adam dan Hawa yang mencari Allah, tetapi justru Allah lah yang mencari Adam, yang mencari Hawa. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 9, itu dikatakan setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, setelah Adam dan Hawa tersesat di dalam dosa, terhilang di dalam dosa, maka ayat yang ke-9 berkata, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Di manakah engkau? Kalimat tanya di manakah engkau menjelaskan bahwa Allah mencari manusia yang berdosa. Allah mencari manusia yang tersesat. Allah mencari manusia yang terhilang. Allah mencari saya dan saudara. Kita orang-orang berdosa, kita orang-orang yang terhilang dan tersesat. Sekarang kita sudah ditemukan Allah. Itu tadi yang saya katakan, apapun yang dilakukan manusia untuk mencari Allah tidak pernah berhasil. Hanya Allah lah, hanya Allah yang berhasil mencari manusia yang berdosa. Pada waktu Adam dan jatuh di dalam dosa, maka Allah lah yang mencari manusia. Allah yang mencari manusia, dan Allah menemukan manusia. Yesus berkata, aku datang untuk mencari yang terhilang. Siapa yang terhilang? Saya dan saudara. Inilah pertama kali Allah mencari dan menemukan manusia yang tersesat dan yang terhilang seperti domba. Mencari dan menemukan saya dan saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini saya dan saudara bisa mengenal Allah, bisa berjumpa dengan Allah, itu membuktikan bahwa saya dan saudara telah ditemukan oleh Tuhan Sang Gembala kita. Oleh karena itu saudaraku, biarkan diri saudara ditemukan oleh Allah. Biarkan diri saudara dijumpai oleh Allah. Biarkan diri saudara terus ada di dalam penggembalaannya Tuhan. Dituntun oleh Tuhan. Dan jangan sampai ketika saya dan saudara sudah ditemukan oleh Tuhan, jangan lagi biarkan diri Anda tersesat dan menyesatkan diri sendiri. Biarkan Tuhan menuntun Anda ke jalan yang benar. Yang terakhir saudaraku, kenapa domba harus dituntun oleh Sang Gembala? Yang ketiga, agar tetap berada dalam pengawasan Sang Gembala. Domba yang tersesat,
domba yang hilang bisa dipastikan karena ia jauh dari pengawasan sang gembala. Ia jauh dari sisi gembalanya. Ia jauh dari sisi gembalanya, saudaraku. Apabila domba melarikan diri dan menjauhkan diri dari pengawasan sang gembala, maka hal yang buruk pun pasti menimpa domba tersebut. Kenapa? Ia menjauhkan diri dari pengawasan gembalanya. Ya, dan saya percaya berbagai hal yang buruk, berbagai hal-hal yang fatal akan dialami oleh domba apabila ia menjauhkan diri dari pengawasan sang gembala. Ya, saudaraku, Daud adalah seorang gembala. Tugas utamanya ialah mengawasi, menjaga, ya kan, mengatur kawanan domba yang ia gembalakan. Itulah sebabnya, saudaraku, Yesus datang ke dalam dunia. Ia mencari dan menemukan kita yang tersesat dan terhilang ini. Ia mengawasi kita, ia menjaga kita, saudaraku. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, domba yang bandel, ya, domba yang bandel, domba yang tidak dengar-dengaran, saudaraku, ya, yang tidak dengar-dengaran kepada arahan gembalanya, lalu mencari kesempatan untuk mengembara sesuka hatinya, berjalan sesuka hatinya, maka sudah bisa dipastikan ia akan menghadapi kesulitan, ia akan menghadapi bahaya, ia akan tersesat, ia akan terhilang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, domba yang mau dituntun oleh gembala, pertama-tama mereka dekat dengan gembalanya, ya, mereka punya hubungan yang dekat dengan gembalanya. Kedua, mereka akan mendapat keamanan, ya, mereka akan mendapatkan rasa aman ketika mereka berada di sisi atau dekat dengan gembalanya. Para predator, ya, itu dengan mudah, ya, tidak akan mudah memangsa dombanya, memangsa para domba apabila mereka berada dekat pengawasan sang gembala. Jika domba jauh dari pengawasan sang gembala, maka dengar baik, saudaraku, domba itu begitu mudah akan dimangsa, akan dihabiskan oleh baik serigala, singa, maupun hewan buas lainnya. Tetapi ketika mereka berada dalam pengawasan sang gembala, maka mereka akan mendapat rasa aman yang luar biasa. Karena tugas orang gembala adalah dia menjaga, ia mengawasi domba-dombanya tetap dalam kondisi aman. Daud pernah bertarung dengan singa, Daud pernah bertarung dengan beruang untuk mempertahankan domba gembalaannya. Kenapa? Karena domba-dombanya berada di dalam pengawasannya. Saudaraku, seperti itulah yang dilakukan oleh gembala apabila domba-dombanya berada dalam pengawasannya, berada di dalam tuntunannya, maka ia mempertahankan mereka dengan luar biasa. Tuhan Yesus pernah berkata, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntun mereka keluar. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Gembala menuntun domba-dombanya keluar, memimpin mereka, menyebut mereka nama mereka satu-satu untuk memastikan. Kenapa nama dombanya disebut satu-satu? Untuk memastikan bahwa domba-dombanya berangkat keluar dengan utuh, pulang juga dengan lengkap. Tidak ada satupun yang hilang di antaranya. Kenapa? Karena semua dombanya berada di dalam pengawasannya, berada dalam penjagaannya, berada dalam perlindungannya. Saudara, kita adalah domba. Kita adalah domba daripada Yesus Kristus. Kristus Tuhan adalah gembala agung kita. Dia gembala yang baik. Ia memberikan nyawanya bagi saya dan saudara, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya untuk menjaga keselamatan kita, untuk menjaga keamanan kita, untuk menjaga hidup kita, supaya kita tidak tersakiti, supaya kita tidak dimangsa oleh maut, oleh apapun. Kenapa? Karena kita berada di pengawasan sang gembala. Biarkan hidup kita dituntun oleh Tuhan, dituntun ke jalan yang benar, diarahkan ke jalan yang benar, karena Tuhan adalah gembala kita yang baik. Saudaraku, apabila engkau dituntun oleh Tuhan, apabila engkau diarahkan oleh Tuhan, maka dengar baik, hidup saya diberkati oleh Tuhan. Hidup saudara aman dalam lindungan Tuhan. Hidup saudara pasti ada di dalam kasih karunia Allah. Biarkanlah firman Tuhan pada kesempatan ini memberkati, meneguhkan, dan terus membuat kita kuat di dalam Tuhan. Jika saudara-saudara selama ini belum ada di dalam tuntunan sang gembala, mari kembali dan katakan, Tuhan, tuntunlah aku ke jalan yang benar.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.